Halo, ketemu lagi dan aku Trisebut. Nah, hari ini rencananya aku bakal solo riding dari Palangkaraya menuju ke Sampit. Jarak dari kedua kota ini adalah sekitar 220 km. Kalau waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 4-5 jam, tergantung dari seberapa cepat kita berkendara dan seberapa sering kita istirahat selama perjalanan. Ingin tahu seperti apa kondisi jalanan dari kota Palangkaraya ke Sampit? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini aku baru aja lewat dari daerah Sukamulya, dari daerah Tangkiling. Tadi aku berangkat dari Palangkaraya itu sekitar pukul 10 apa berapa ya? Setengah 10-an lah, mungkin sekitar itulah. Terus tadi juga aku isi BBM di SPBU di Kota Palangkaraya. BBM aku isi full tank, sekitar isi 20 ribuan lah tadi, isi Pertalite. Biasanya kalau aku ke Sampit itu beberapa kali ngisinya. Untuk informasi, ini aku pakai Matic, pakai Honda Beat. Biasanya ngisi full di Palangkaraya, kemudian ntar isi di SPBU di Kasongan, terus isi lagi di SPBU di Jemaras. Jadi kurang lebih 3 kali isi BBM. Ini cuacanya hari ini terik banget, cerah banget. Mudah-mudahan terus cerah supaya nggak hujan. Karena kalau misalnya hujan bakal sangat merepotkan sekali. Aku jadi agak susah buat nge-vlog ini kalau sampai hujan, karena aku harus simpen kameraku. Oh iya, buat kalian yang nanya mungkin ini nge-vlognya pakai apa kameranya, aku kameranya pakai GoPro. Nah, ini kita udah sampai di Jembatan Kembar di kilometer 45, Jalan Cilikriwut kilometer 45. Jadi kenapa disebut Jembatan Kembar? Karena jembatannya itu dipisah kanan kiri, lajur kiri dan lajur kanan. Dan dia yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Dan jembatannya ini ada 2, di sebelah sini dan nanti di sebelah sana ada satu lagi. Yang satu sisinya rendah, yang satu lebih tinggi. Makanya dibilang Jembatan Kembar, kanan kiri ada 2. Tapi ada juga yang bilang ini jembatan kilometer 45 karena letaknya ada di Jalan Cilikriwut kilometer 45. Ini kayaknya kalau awal tahun kemarin masih belum jadi ya jembatannya. Bukan belum jadi sih, di rehab kondisinya. Jadi aku udah beberapa bulan nggak lewat jalanan ini, kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan akhirnya lewat sini lagi, jembatannya udah bagus banget. Kurang lebih inilah kondisinya kalau kalian solo riding. Nggak solo riding lah, kalau riding dari Palangkaraya ke Sampit. Nah, ini kita udah sampai di simpangan kilometer 45. Jadi kalau belok kanan itu kalian ke arah Tumbang Talaken, sedangkan karena kita mau ke Sampit, kita ambil jalan lurus. Nah, jadi jalanannya nih bisa dibilang mayoritas beraspal. Mungkin cuma di beberapa titik yang ada rehab lagi, di aspal ulang. Nah, jadi kalau dari Palangkaraya ke Sampit, kita akan melewati beberapa kabupaten. Jadi yang pertama kita akan melewati Kabupaten Katingan, kemudian Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana itu ibu kotanya ya Sampit itu. Jadi setelah dari sini kita nanti akan memasuki wilayah Kabupaten Katingan, yang mana ibu kotanya adalah Kasongan. Nah, jarak dari Palangkaraya ke Kasongan itu kurang lebih sekitar 80 kilo, atau waktu tempuh perjalanannya itu sekitar 1,5 jam lah kurang lebih. Nah, di sepanjang perjalanan dari Palangka ke Kasongan tuh ya
ginilah kondisi pemandangannya, jarang ada rumah. Tapi untungnya jalanannya bagus, aspal. Cuman jalanannya agak membosankan karena bisa dilihat tuh jalanannya lurus dan nggak naik turun, cuman lurus saja. Dan ini menurutku sangat bisa bikin ngantuk sih kalau solo riding sendirian gitu sih. Terus juga mungkin bedanya kalau kalian solo riding di Pulau Jawa dengan di sini, ya bisa kalian lihat sendiri lah. Kalaupun ada rumah juga jarang-jarang di sini kan. Jadi pastikan kendaraan kalian kondisinya fit kalau mau solo riding, karena bisa kalian lihat nih, bakal susah kan cari bengkel di tempat yang seperti ini. Kalau ada pun mungkin agak jauh gitu. Jadi kalau bisa sebelum solo riding cek dulu kondisi kendaraannya apakah mogok-mogok. Terus juga olinya kalian cek juga, terus juga bannya. Kalau bannya bocor kan lumayan bisa ngerepotin kalian harus dorong lumayan jauh. Nah, bisa kalian lihat nih pemandangannya, ya cuman kayak hamparan, bukan hutan juga bukan sih, ya kayak gitulah. Bisa kalian lihat jarang ada rumah paling 1, 2. Nah, ini kita udah sampai di perbatasan antara kota Palangkaraya dengan Kabupaten Tangerang. Makanya pasokan 40 sampai 187 kilo. Ini perbatasan antara kota Palangkaraya dengan Kabupaten Tangerang. Terakhir aku lewat jalanan dari Palangkaraya ke Kasongan ini, itu semuanya aspal. Cuman kayaknya ini di depan sana itu lagi ada perbaikan jalan. Coba kita lihat. Oh iya, kayaknya ini masih perbaikan jalan, di aspal ulang kayaknya. Di aspal ulang. Mungkin supaya kita jadi lebih nyaman untuk melewatinya. Ini di aspal ulang. Nah, kayaknya aspal yang lama dikeruk kayaknya. Aspal lamanya dikeruk, kemudian dilakukan pengerasan dulu kayaknya sebelum diaspal. Ini ada alat-alat berat buat melakukan pengerasan. Dan juga kayaknya ini dicor deh, di semen deh. Tuh, ini yang sebelah kiri itu tuh semen. Bisa kalian lihat, tuh semen, banyak banget semennya. Jadi kayaknya sebelum diaspal jalanannya dicor dulu, di semen dulu biar kuat sebagai pondasinya. Gitu. Tapi ini kan tanah kan nih. Kalau hujan lewat sini kayaknya bakal becek dan licin deh kayaknya. Jadi kalau misalnya lewat sini pas kondisinya becek, kalian jangan ngebut ya, slow aja. Ini coba kita lihat seberapa jauh sih jalanannya yang diaspal ulang. Apakah jauh banget? Tapi untungnya nih walaupun nggak beraspal, kondisi jalanannya itu rata, mulus, jadi nggak terlalu mengganggu lah perjalanan kalian. Walaupun tanah tapi nggak berlubang-lubang, cukup rata. Tuh kan mobil-mobil aja masih bisa ngebut lewat sini. Jadi jalannya masih rata. Tuh di depan udah aspal lagi. Jadi jalanannya yang di aspal ulang cuma dikit banget, itu tadi doang. Mungkin sekitar 1-2 kilo mungkin ya. Ini udah aspal lagi kok. Nah, ini kita udah sampai di daerah Bukit Batu.
daerah wisata Bukit Batu. Jadi di Bukit Batu ini dia adalah tempat pertapaannya Bapak Cilikriwut, pahlawan Kalimantan Tengah, seorang gubernur pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi di sini tempat pertapaannya yang mana dijadikan sebagai tempat wisata atau objek wisata. Nah kalau udah sampai sini itu tandanya kalian nggak lama lagi akan sampai di Kota Kasongan. Nah itu pintu gerbang masuk ke objek wisata Bukit Batu. Dan kayaknya di pagar itu tadi, pagarnya ditutup karena mungkin kondisinya lagi pandemi corona, jadi objek wisata sedang ditutup. Nah bisa dilihat di sini aspalnya jadi lebar banget. Jadi kalau udah masuk ke Kota Kasongan, ini jalanannya itu lebar banget, kayak landasan pacu pesawat ya, luas banget, lebar banget. Jadi bisa dihitung nih, yang lajur kiri ini aja dua lajur lebih nih. Jadi kalau di total 4 lajur lebih lah, kanan kiri. Dan ini jalanannya lurus banget. Ini sampai masuk Kota Kasongan nanti jalannya akan selebar ini. Nah ini aku baru aja isi BBM di SPBU yang ada di Kasongan. Tadi aku isi BBM itu habis sekitar 22.000. Tadi aku isi Pertalite. Dan di situ SPBU-nya nggak terlalu antri, nggak antri sih. Antriannya paling cuman 1-2 kendaraan lah, nggak panjang antriannya. Jadi sangat aku sarankan kalian kalau isi BBM di SPBU itu tadi, selain karena nggak begitu antri, juga di SPBU itu toiletnya bersih banget, jadi sangat nyaman lah. Nah ini bentar lagi udah sampai di jembatan Sei Katingan. Jadi dekat jembatan ini itu ada masjid. Tuh masjidnya gede banget, keren banget, megah banget. Di samping masjid itu ada tamannya. Jadi tamannya di dekat sungai, di dekat jembatan. Coba deh, kelihatan nggak ya? Nah, itu menara masjidnya. Terus di bawah sana itu ada taman. Tuh, ada taman. Tepat di pinggir sungai, di samping jembatan. Ya ini jembatan Katingan yang membentang di atas sungai Katingan. Bisa kalian lihat sungainya lebar banget. Kalau dibandingin dengan sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa, mungkin nggak ada apa-apanya ya. Sungai-sungai di Pulau Jawa lebarnya. Kalau dibandingkan dengan sungai Katingan ini, dia sangat-sangat lebar. Oh ya, kalau cerita dari orang-orang zaman dulu, itu kalau lewat sini waktu masih belum ada jembatan itu cukup repot sih. Jadi harus nyebrang pakai perahu. Dan itu cukup makan waktu kan. Dengan adanya jembatan ini sangat membantu perekonomian. Jadi tinggal lewat-lewat aja tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan maupun waktu tambahan. Nah ini di depan itu ada simpangan. Kalau kita belok kiri itu masuk ke daerah Pasar Kasongan. Sedangkan kalau mau ke Sampit itu kita ambil lurus. Nih kita ambil lurus. Kiri sana Pasar Kasongan, kita ambil lurus. Nah kondisi di Kasongan ini bisa dibilang lumayan rame ya dibandingkan di tengah jalan tadi, di sepanjang perjalanan di antara Palangkaraya dan Kasongan. Kalau di Kasongannya jalanannya bisa dibilang cukup rame. Ya inilah kurang lebih kondisi dari Kota Kasongan, ibu kota dari Kabupaten Katingan. Ini kondisinya. Itu di sebelah kiri adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kasongan. Kemudian itu ada pelang jalan kalau lurus ke Tumbang Liting, kalau ke kanan Sampit. Jadi ini ada persimpangan lagi. Kita ambil kanan karena kita mau ke Sampit. Ini di depan nih kayaknya mobil travel Palangka Sampit atau Palangka Pangkalan Bun.
Nah, di depan itu ada SPBU lagi. Jadi di Kasongan ini itu ada 2 SPBU. Yang tadi tempat aku ngisi sebelum masuk kota, dan ini setelah kita lewat kota. Jadi kalau kalian ada lewat Kasongan, kalian mau isi BBM, ada 2 pilihan SPBU yang bisa kalian pilih. Tapi kalau aku sih lebih nyaranin kalian ngisi di SPBU yang tadi, karena toiletnya bersih banget. Itu sih, karena kan kalau kita berhenti pasti sambil istirahat buang air, entah sholat gitu. Jadi ini habis dari Kasongan, terus selanjutnya kita akan lewat Kerengpangi. Jarak dari Kasongan ke Kerengpangi itu mungkin nggak tahu ya berapa kilo. Dia biasanya waktu tempuhnya sekitar 10-20 menit lah, tergantung ngebut atau enggak. Jadi Kerengpangi itu kayak semacam salah satu kecamatan lah, entah kecamatan entah apa kota gitu, masih masuk wilayah Kabupaten Katingan. Tapi Kerengpangi itu kondisinya lebih rame daripada Kasongan, karena zaman dulu di Kerengpangi itu banyak tambang emas, jadi masyarakatnya lebih banyak yang di sana, banyak yang hidup di sana untuk menjadi penambang emas, dan perekonomian di sana jauh lebih maju dibandingkan Kasongannya sendiri. Padahal Kasongannya adalah ibu kota dari kabupatennya, tapi masih lebih rame Kerengpanginya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kurang lebih aja sih, nggak begitu signifikan perbedaannya. Nah, ini kita udah mulai lewat hutan duren. Ini adalah spot favoritku kalau motoran, karena di sini itu hawanya dingin. Nah, tuh pohon durennya udah tinggi banget, udah tua banget, udah puluhan tahun usianya. Jadi di sini kalau lagi musim duren, itu di kanan kiri jalan banyak yang jualan duren. Duren Kasongan itu bisa dibilang cukup terkenal di sini. Di daerah Kalimantan Tengah itu cukup terkenal durian Kasongan. Nah, lanjut omonganku yang tadi. Jadi spot perjalanan di sini itu karena masih banyak hutan, itu udaranya seger banget dan hawanya sejuk. Jadi aku senang banget kalau lewat daerah sini. Nah, itu pohon durian lagi, gede banget. Nah, ini pemukiman penduduk mulai padat, udah mulai masuk daerah Kerengpangi. Jadi di Kerengpangi ini bisa dilihat tuh, rumah-rumah tuh jaraknya sangat berdekatan, dan juga sangat dekat dari jalan. Mungkin jaraknya dari jalan raya cuman 2-3 meter lah. Dan jalanannya ini nggak begitu lebar, karena cuma 2 lajur kiri dan lajur kanan. Dan yang lewat di sini tuh biasanya kendaraannya kencang-kencang. Nah, jadi kalau menurutku sih agak bahaya ya kalau kita naik motor kencang-kencang di sini, karena sangat berdekatan dengan rumah. Karena kita nggak tahu kan orang keluar dari rumah atau gimana, tiba-tiba waktu kita ngebut kan itu bahaya. Nah, ini udah mulai masuk ke daerah pasarnya. Jadi di Kerengpangi ini pasarnya itu di pinggir jalan, persis banget di pinggir jalan. Nah, ini, dan lalu lintas di sini bisa dibilang cukup rame. Kalau kalian lewat sini itu banyak gedung-gedung tinggi, itu bukan rumah ya, tapi itu sarang walet. Jadi di sini banyak yang punya bangunan tinggi itu buat dibangun sarang walet. Karena walet itu apanya ya yang dicari, kalau air liurnya apa gimana, itu kalau dijual lumayan mahal harganya. Ini ada apa nih? Agak macet. Oh, ada truk nyebrang. Bisa dilihat ya, kondisi lalu lintas di sini cukup rame. Kerengpangi kayak yang udah aku ceritain, Kerengpangi ini dulunya di sini banyak
uh, pertambangan emas. Makanya jadi serame ini. Bisa dilihat kan lebih rame Kirengpangi ini kalau dibandingin dengan Kasongan. Oh ya, di daerah Kirengpangi ini banyak banget warung-warung, terus jual-jual bensin eceran, terus juga rumah makan itu banyak banget di sini. Karena biasanya kalau ada travel ataupun bis dari Palangkaraya ke Sampit ataupun Palangkaraya ke Pangkalan Bun ataupun Palangkaraya Paringgian, itu biasanya mampirnya di daerah Kirengpangi ini, istirahat buat makan biasanya. Itulah kenapa banyak rumah makan di daerah sini. Oh iya, setelah Kirengpangi ini nanti kita bakal melewati daerah Undu, habis itu Pelantaran, kemudian masuk ke daerah Cepaga, Kota Besi, baru Sampit. Habis Kirengpangi, Pundu ini nanti itu ada perbatasan antara Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Oh iya, di Kirengpangi ini juga ada SPBU. Ada satu SPBU, kalau nggak salah tuh di depan tuh. Nah itu ada satu SPBU di sebelah kiri. Ini dia SPBU-nya. Nah, habis Kirengpangi ini jalanannya mulai naik turun dan mulai belok-belok. Jadi udah, kalau dari Palangkaraya ke Kasongan itu jalanannya masih rata. Mungkin ada belok-belok tapi jalanannya rata. Tapi kalau setelah Kirengpangi ini jalanannya udah mulai naik turun. Nah, ini udah sampai di simpang, nggak tahu ya simpang apa namanya. Di simpang 3 ini pokoknya kalau belok kanan itu ke Tumbang Samba. Jadi Tumbang Samba itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan. Sedangkan kalau lurus itu kita ke Sampit. Jadi kita ambil lurus. Nah, ini di depan itu adalah Tugu, perbatasan antara Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, itu dia sebelah kanan penandanya. Penanda bahwa kita udah mulai memasuki Kabupaten Kota Waringin Timur. Oh ya teman-teman, ini udah mulai masuk daerah Pundu. Dan di Pundu ini ada satu SPBU, itu di depan di sebelah kanan. Tapi kalau menurut aku sih jangan kalian andalkan buat isi BBM di sini, karena aku beberapa kali lewat SPBU ini itu sering kali tutup. Nggak kayak di SPBU yang lainnya yang tiap hari selalu buka. Jadi di SPBU itu kalau menurut aku, bukan menurut aku sih, kalau pas aku lewat tuh sering kali tutup. Nah, ini mulai masuk daerah permukiman yang ada di Pundu, mulai banyak rumah, terus juga ada bangunan-bangunan tinggi, bangunan walet. Ini bisa kalian lihat di daerah Pundu nih tanahnya tuh kayak merah gitu ya. Merah. Jalanannya sekarang di sini bisa dibilang cukup mulus, aspalnya mulus. Kalau zaman dulu, zaman aku kecil lewat sini tuh masih berantakan lah jalannya. Beberapa aspal, beberapa masih nggak beraspal, masih tanah campur batu gitu. Tapi kalau sekarang bisa kalian lihat jalanannya udah mulus banget. Oh iya, ini kanan kirinya itu sebenarnya kayak semacam sungai loh, kalau kalian perhatiin. Di kanan kiri dari jalan ini itu adalah sungai. Dan di depan ini kita udah sampai di jembatan Seipundu. Jadi jembatan ini dulunya cuma satu sebelah kanan tuh aja dan kecil banget. Mungkin karena semakin ramainya lalu lalang kendaraan jadi ditambah jembatan sebelah kiri ini yang lebih besar. Tapi yang sebelah kanan itu masih dipakai. Jadi dipisahin antara yang lajur kiri dengan yang lajur kanan. Nah, ini kita udah mulai masuk ke daerah
Pelantaran, masuk daerah Pelantaran. Ini wilayahnya masih di daerah Kecamatan Cempaka Hulu. Jadi di depan itu ada pertigaan. Ntar di jalan itu ada apa sih? Oh, ini mungkin semacam kayak posko COVID gitu ya. Ini. Kalau biasanya sih nggak ada kayak gitu. Jadi ini simpang 3. Kalau ke kanan itu kalian ke arah Parenggian, Sangai, Walakuayan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ke Sampit kita ambil lurus. Oh ya, di sini juga ada SPBU. Itu di sebelah kiri itu SPBU. Jadi di sini ada satu SPBU juga. Kalau dari Pelantaran ke Sampit itu kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 90 kiloan mungkin ya. Kalau waktu tempuh perjalanannya itu sekitar 1,5 jaman lagi lah. Kalau slow ya 1,5 jam, kalau slow mungkin sekitar 2 jam. Ini masuk daerah mana ya? Desa Rubung Buyung atau Parit ya ini, kalau nggak salah. Jadi di sini nih tanjakannya lumayan tinggi. Jalanannya cukup menanjak dan belok. Ini bisa kalian lihat nih. Nanjak banget. Tanjak terus. Ntar habis tanjakan di depan itu ada turunan. Nah ini aku baru aja isi BBM lagi di SPBU yang ada di Desa Jemaras. Aku tadi isi BBM itu 23.000. Jadi kalau di total aku udah isi BBM dari isi full tank pertama 20.000, kemudian 22.000, kemudian 23.000. Jadi sekitar 65.000 ya. 65.000. Kalau udah habis ini udah nggak isi BBM lagi, kita udah bakal sampai Sampit karena ini udah deket. Desa Jemaras ini deket dengan Desa Cempaka Mulia. Kalau dari Cempaka Mulia ke Sampit itu mungkin sisa berapa ya? 30 atau 40 kiloan lagi lah. Jadi udah ini terakhir isi BBM sebelum sampai Sampit. Kalau dari Palangka ke Sampit itu, kalau di antara kedua kota itu SPBU di perjalanan itu ada beberapa, yaitu kalau kita urutkan, pertama di Tanggiling ada 1, kemudian di Kasongan ada 2, kemudian di Kerengpangi ada 1, di Pundu ada 1, di Pelantaran ada 1, Desa Jemaras 1, kemudian di Kota Besi ada 1. Jadi kalau di total tuh kurang lebih ada 8 SPBU. Nah kalau di Desa Jemaras ini daerah hutan durian juga, sama kayak Kasongan, tapi nggak sebanyak Kasongan hutan duriannya. Jadi kalau di musim-musim durian, di kanan kiri sini banyak juga yang jualan buah durian, itu pohon-pohon duriannya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan durian Kasongan, durian daerah sini, kalau aku sering lihat sih ukurannya lebih kecil-kecil. Walaupun kalau rasa mungkin ya kurang lebih aja sih. Nah itu di depan sebelah kiri ada jembatan. Itu baru beberapa tahun, aku nggak tahu deh itu arahnya kemana. Mungkin kalau di antara kalian ada yang tahu jembatan itu arahnya kemana, kalian bisa leave komen di bawah ya. Oh iya, sebelah kiri itu sungai. Sebenarnya sebelah kiri itu sungai. Jadi kalau zaman dulu itu sebelah kiri itu di sungai-sungai itu banyak kapal-kapal pinisi yang sandar. Nah tapi zaman sekarang aku udah nggak pernah lagi tuh lihat ada kapal pinisi yang sandar di sekitar sungai ini. Yang sandar sekarang ya kapal-kapal modern. Itu kayak itu, kelihatan nggak tuh kapalnya? Kapal-kapal modern yang sandar. Jadi mungkin karena kemajuan teknologi ya, kapal pinisi mungkin udah mulai ketinggalan atau mungkin udah mulai ditinggalkan dengan kapal-kapal modern yang jauh lebih canggih. Nah ini kita udah sampai di perbatasan
antara Kecamatan Cepaga dengan Kecamatan Kota Besi. Jadi di depan ini tugu perbatasannya. Itu adalah tugu perbatasan antara Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Kota Besi. Jadi kita udah mulai masuk ke daerah Kecamatan Kota Besi. Bentar lagi udah sampai karena habis Kecamatan Kota Besi kita akan masuk ke Kecamatan Baambang yang mana itu udah masuk daerah Kota Sampit. Nah, di depan itu adalah Jembatan Bajarum. Jadi jembatannya ini membentang di atas Sungai Mentaya. Tapi kalau nggak salah sih ada yang nyebutnya juga ini Jembatan Sementaya. Kalau aku sendiri sih bilangnya ini Jembatan Bajarum karena ada di desa Bajarum. Bisa dilihat jembatannya nggak kalah panjang dengan Jembatan Katingan. Cukup panjang. Dan sungainya itu lumayan luas, lumayan lebar, Sungai Mentaya. Jadi sering ada kapal-kapal lewat di sini, kapal-kapal yang bukan kapal besar sih, kapal-kapal yang narik tongkang dan lain sebagainya. Oh ya, jembatan ini pernah tahun berapa itu bagian penyangganya di bawah itu kalau nggak salah ketabrak tongkang apa gimana gitu. Akhirnya waktu itu jembatannya itu ditutup. Jadi orang-orang kalau mau nyebrang ya lewat air. Waktu itu aku nyebrang bawa motor itu naik kayak kapal gitu. Itu bayarnya sekitar 50.000. Terus kalau mobil-mobil itu nyebrangnya lewat ferry, aku nggak tahu deh berapa biayanya. Terus kalau bis nggak bisa nyebrang, jadi penumpangnya turun, penumpangnya nyebrang, ntar dijemput pakai bis yang lainnya di seberang. Itu waktu itu gitu kondisinya, dan itu sangat memakan banyak biaya dan memakan banyak waktu kalau menurutku. Jadi peran jembatan itu sangat-sangat penting buat memperlancar perputaran roda perekonomian. Oh iya, di Kota Besi ini ada satu SPBU, itu di depan sebelah kanan. Ini SPBU yang ada di Kecamatan Kota Besi. SPBU-nya cukup banyak yang ngantri, tapi itu kalau nggak salah kayaknya ngantri premium. Kalau Pertalite ataupun Pertamax nggak antri, paling ngantri ya cuma 1-2 kendaraan lah, nggak panjang. Jadi ini udah masuk daerah Kota Besi, lumayan rame lah permukimannya. Nah, di depan ini adalah Bundaran Nanas. Ada bundaran, ada patung nanas gede banget. Itu kalau ke kiri ke daerah dermaga Kota Besi, sedangkan kalau ke Sampit kita ambil ke kanan. Nah, setelah melewati Kota Besi, akhirnya kita memasuki juga Kota Sampit. Di depan itu adalah Gapura Selamat Datang di Kota Sampit. Jadi dari Kota Besi ke perbatasan Sampit ini nggak begitu jauh. Baru aja kita melewati itu tadi Gapura perbatasan, bukan Gapura perbatasan sih, Gapura Selamat Datang di Kota Sampit. Nggak jauh dari Gapura ini juga kalau nggak salah itu di depan ada SPBU lagi. Ada SPBU, coba lihat. Ya kan, di depan ini ada satu SPBU. Terus di samping SPBU ini ada jalan. Jadi di depan itu ada persimpangan, ada jalan. Jadi kalau ke kanan itu jalan pintas menuju ke Pangkalan Bun. Kalau kalian nggak mau masuk Kota Sampit dulu, jadi motong jalan ke kanan itu ke Pangkalan Bun. Sedangkan kita mau ke Sampit, kita lurus. Nah, kalau mulai daerah sini, ini jalanannya walaupun beraspal tapi jalanannya bergelombang dan beberapa titik itu ada lubangnya, bisa kalian lihat. Jadi aku sarankan kalau kalian lewat sini itu jangan ngebut-ngebut karena bahaya, lalu lintasnya lumayan rame dan kondisi jalannya kurang
mulus, kurang bagus lah. Nah, ini kita udah masuk daerah dalam kota, jalan dalam kota. Jalanannya mulus dan mulai ada pembatas jalannya, jalanannya lebar. Jadi ini kita udah masuk dalam kota. Dan baterai GoPro ku kayaknya udah mulai habis dan memorinya udah mulai penuh. Mungkin aku ngevlognya nggak benar-benar sampai ke dalam kotanya, cukup sampai sini mungkin. Nah ini bundaran ikan jelawat, karena ikonnya ikan jelawat di samping. Kalau lurus itu ke bandara, sedangkan kalau masuk dalam kota kita ke kanan. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.